Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita berjumpa lagi dalam Ibadah Prophetic Worship pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Kita satukan hati kita. Kita akan meminta Tuhan. Kita akan meminta Tuhan untuk hadir dimanapun kita berada, baik di tempat ini maupun dimanapun saudara berada. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami perlu hadirat-Mu lebih dari apapun Tuhan. Sebab hadirat-Mu itu yang menyegarkan jiwa kami. Hadirat-Mu itu yang menyegarkan roh kami Tuhan. Tuhan kami bersyukur, kami bersyukur. Kami mau hadirat-Mu lebih dari apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. 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 Oh. Haleluya. Haleluya. Oh. Haleluya. 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 Oh. Terima kasih. Haleluya. 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 Biar mata kami memandang-Mu Tuhan, memandang kepada kekudusan-Mu, memandang Engkau Allah yang kudus. Oh.
biar mata umat-Mu memandang kepadamu Tuhan, memandang kepadamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, beriaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Ku datang Tuhan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, beriaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, beriaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Ku datang Tuhan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, beriaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah, ku tersungkur dan berseru. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, beriaskan kekudusan.
seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Biar yang bernafas menyembah-Mu Tuhan, semua yang bernafas memuji-muji Tuhan, sebab Engkau kudus, sebab Engkau mulia. Sebab Engkau kudus, sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus Tuhan, sebab nama-Mu mulia, sebab nama-Mu mulia. Sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu mulia, sebab nama-Mu mulia Tuhan.
namamu mulia, sebab namamu mulia, sebab namamu mulia. Ya la 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 basyaka la 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 la. Engkau kudus dan layak disembah, Engkau mulia dan layak disembah. Ya Allah basyaka sebab namamu kudus, sebab namamu kudus Tuhan, sebab namamu kudus. Basyaka la 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 ya la basyaka la Haleluya. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Oh
elders and angels bow, the redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Singing holy, 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 holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, the redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Singing holy, 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 holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, the redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, the redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Sing holy, 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 holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, the redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. We sing holy, 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 holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord.
the redeemed, we worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, the redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. We worship you, holy. We worship you, holy Lord. We worship you, holy. We worship you, holy Lord. We worship you, holy. We singing holy, Lord. We singing holy, Lord. We singing holy, Lord. Oh, we worship you, holy. We worship you, holy Lord. We worship you, holy. We worship you, holy. Oh. Ya la 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 ba ya la la ba ya shaka la 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 ba. You are holy. You are holy, Lord. You are holy. You are holy. You are holy, Lord. You are holy, Lord. Oh, we sing holy, holy, holy. Holy, 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 Lord. We sing holy, 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 Lord. Ku sembah kudus, kudus,
kudus, kudus, kudus, kudus, kudus, kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus, kudus. Ya la la basya la 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 basya la la. Ya la la basya la 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 basya la 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 bo. Ya la la basya la 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 ya la basya la 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 ya la. Hallelujah. 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 Engkau Allah yang kudus. Haleluya. Ya ralaba syaka la 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 bo. Ya ralaba syaka la 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 bo.
sing holy, 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 holy. We sing holy, 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 holy. All the saints and angels bow before your throne. All the angels cast their crown before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and through you are all things. You deserve the glory. And all the saints and angels, and all the saints and angels will bow before your throne, and all the elders cast their crown before the Lamb of God and sing, and all the saints, all the saints and angels will bow before your throne. Their crowns before the Lamb of God and sing. Come on, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and through you are all things. You deserve the glory. You
saints and angels, and all the saints and angels will bow before your throne. Oh, the elder can come before the Lamb of God and sing, you are worthy. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. Oh, you are worthy of it all. For from you are all things, and through you are all things. You deserve the glory. Yes, Lord. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense day and night, day and night, day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things. For from you are all things, and to you are all things. You deserve
deserve the glory. You deserve the glory. You deserve the glory. You deserve the glory. You deserve the glory. Oh, you are holy. You deserve the glory. Engkau layak Tuhan. For you are great and greatly to be praised. For you are great and greatly to be Terima kasih. Terima kasih. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, Night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night,
Raja. Terima kasih Tuhan. Bagi Engkau segala pujian kami, bagi Engkau segala penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Dan kita akan mendengar sebagian dari kebenaran firman-Nya. Dan kita akan terlebih dahulu berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Jikalau kami masih Kau beri kesempatan untuk kami boleh menyembah dan memuji nama Yesus. Dan sekarang kami mendengarkan firman-Mu, dan biarlah Engkau yang berbicara kepada setiap kami. Firman yang membawa kami kepada satu hal yang dirindukan oleh banyak orang, yaitu firman yang mengubahkan kami, yang memulihkan, bahkan memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Berfirmanlah Tuhan, dan kami akan mendengarkan firman-Mu dengan hati yang penuh sukacita. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Dan kita akan belajar dari kebenaran firman-Nya pagi hari ini. Dan firman Tuhan pagi hari ini akan saya beri judul Rahasia Berkat. Jadi setiap orang tentunya ingin diberkati Tuhan. Dan arti berkat adalah bukan setiap orang yang berbicara tentang berkat, lalu dia harus berkelimpahan, harus punya mobil banyak, uang bermiliar-miliar di bank. Itu namanya diberkati. Tapi saya mau katakan kepada saudara, bahwa diberkati tentunya tidak hanya seperti itu. Dan jikalau ukurannya adalah seperti itu, maka tidak akan pernah ada hamba Tuhan yang berani menyampaikan firman Tuhan tentang berkat. Karena mereka bukan konglomerat, bukan orang yang kaya raya. Tapi diberkati Tuhan artinya segala sesuatu tercukupkan. Diberkati Tuhan artinya tidak ada yang kurang. Selalu tersedia. Apa yang dibutuhkan. Itulah berkat Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dan semuanya tentu ingin diberkati Tuhan. Tapi kadang-kadang dalam hidup ini, apa yang kita harapkan tidak selalu seperti yang terjadi. Dan ternyata ada beberapa hal yang membuat berkat itu tidak sampai kepada kita. Dan kita harus mengkoreksi diri, saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kenapa kita kekurangan? Kenapa kita serba pas-pasan? Tidak ada berlebihnya. Dan kita akan belajar di dalam kitab Hagai pasal 1. Kitab Hagai pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kitab Hagai pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Akan saya bacakan bagi saudara firman Tuhan pagi hari ini. Ayat yang pertama, pada tahun yang kedua zaman Raja Darius dalam bulan yang ke-6. Pada hari pertama bulan itu datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan.
Maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktu bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah, kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu banyak rumah, aku menghembuskannya oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahmu sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi apa yang kita baca ini dilatari dengan bagaimana Tuhan ingin bangsa Israel membuat kembali rumah Allah. Karena setelah mereka pulang dari pembuangan di Babel, mereka sudah ada di Yerusalem bertahun-tahun. Tapi mereka tidak membuat rumah Allah, tidak membuat bait Allah. Dan itu yang membuat hati Tuhan itu sedih. Bahkan mereka berkata, ayat 2, beginilah firman semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Mereka berkata, belum waktunya. Maka datanglah firman Tuhan, ayat yang ketiga, dengan perantara Nabi Hagai bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini atau rumah Allah tetap menjadi reruntuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di sini kita melihat bahwa bagaimana umat Israel dijauhkan dari apa yang namanya berkat itu. Tuhan ingin mereka membuat rumah Allah. Tuhan ingin mereka membuat bait suci. Tapi mereka hanya memikirkan rumah jasmani, diri mereka sendiri. Tapi bahkan mereka berkata belum waktunya dan belum waktunya. Maka dalam ayat 6 dikatakan, kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang atau bocor. Ayat 10, itulah sebabnya langit menahan embunya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Jadi bangsa Israel mengalami kekeringan, mengalami berkat yang kering daripada Tuhan. Mereka tidak mendapat berkat. Karena apa? Karena mereka tidak melakukan apa yang Tuhan ingin dan rindukan. Berlama-lama mereka di Yerusalem, dan bait Allah tidak dibangun-bangun dengan alasan belum waktunya. Dan saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, demikian juga kadang-kadang terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Di mana kita tidak menerima berkat, di mana kita sebuah kekurangan, tidak berhasil. Apapun yang dikerjakan tidak ada berhasil. Nihil, nol. Jangan-jangan kita seperti bangsa Israel. Dengan jelas dikatakan dalam perjanjian baru. Kalau kita baca dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah engkau bahwa engkau itu bait Allah atau rumah Allah. Roh Allah ada di dalammu.
Dalam perjanjian baru, rumah Allah atau bait Allah itu adalah kita ini. Dan Tuhan ingin kita membangun rumahnya. Tuhan ingin rumahnya itu bersih. Untuk dia tempati, dia diam di sana. Yaitu tubuh kita ini. Yang adalah bait Allah. Kita tidak membangun rumah rohani bagi Tuhan. Rumah rohani yang baik. Tapi kita membangun rumah jasmani. Menuruti segala keinginan daging kita. Tapi rumah rohani tidak dihiraukan sama sekali. Dan jangan-jangan itu yang membuat kita tidak diberkati Tuhan. Yang dipikirkan hanya hal-hal yang jasmani. Bukan menyediakan rumah rohani yang baik bagi Tuhan. Tuhan, bersemayamlah Engkau dalamku. Aku bersih. Rumahmu sudah bersih Tuhan. Tinggallah Engkau di dalamku. Dan ternyata mungkin kita tidak pernah memikirkan untuk membenahi rumah rohani. Yaitu diri kita sendiri dengan kekudusan. Supaya roh Allah tinggal di dalam kita. Dan kalau Tuhan tinggal di dalam kita, berkatnya akan luar biasa. Haleluya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dan kita akan belajar. Yang pertama, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dikatakan dalam ayat yang kelima. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Diulangi lagi dalam ayat yang ketujuh. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Introspeksi, mengkoreksi diri. Kenapa aku jauh dari berkat? Kenapa aku kekurangan terus? Apapun yang kuusahakan gak pernah berhasil. Kenapa? Jangan-jangan Tuhan yang menutup segala usahamu itu. Dengan Tuhan tidak memberkati saudara. Tapi yang perlu dilakukan yang pertama adalah perhatikanlah keadaanmu, memperhatikan diri kita sendiri. Jangan-jangan aku ini salah di hadapan Tuhan. Jangan-jangan aku berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan hatinya Tuhan. Jangan-jangan aku tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk aku lakukan. Ratapan 3, ayat 39 dan ayat yang ke-40. Ratapan 3, Ratapan pasal 3 ayat 39 dan ayat yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Mengapa orang hidup mengeluh? Biarkan setiap orang mengeluh tentang dosanya. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Ayat ini dengan tegas menyatakan, mengeluhlah karena dosa-dosamu itu loh. Mengeluhlah karena kekuranganmu di hadapan Tuhan itu. Mengeluhlah kalau kau tidak bisa menyediakan rumah yang baik bagi Allah. Kan rumah itu kotor. Tuhan jijik melihat rumahnya sendiri. Kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita. Ada apa dengan aku ini? Mengapa terjadi demikian susah hidup ini? Aku kan orang Kristen. Aku kan anak Tuhan. Tapi orang bijaksana, orang yang memeriksa dirinya sendiri. Memeriksa hidupnya. Mengeluh tentang dosanya. Kenapa aku tidak bisa meninggalkan dosa itu? Kenapa aku tidak bisa memperbaiki rumah Allah? Supaya Tuhan diam dan nyaman dalam hidupku.
Kau biarkan rumah Allah itu menjadi reruntuhan. Jadi yang pertama, perhatikanlah keadaanmu. Dan saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Di ayat yang ke-9. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikian firman Tuhan, semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Engkau sibuk mengurusi dirimu, menuruti keinginanmu, sibuk mengurusi pekerjaanmu, sibuk mengurusi apa yang kau inginkan supaya kau dapatkan sesuatu yang menyenangkan hatimu, meskipun itu hal dosa sekalipun. Tapi Tuhan berkata, jangan. Uruslah rumah Allah. Sediakan rumah yang kudus bagi Tuhan. Haleluya. Dan lalu yang ketiga, saudaraku, di dalam ayat yang ke-8. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Dan yang harus dilakukan selanjutnya adalah naik ke gunung. Naik ke gunung adalah mencari Tuhan. Karena di gunung yang tinggi itulah Tuhan ada di sana. Dan Tuhan berbicara kepada kita pagi hari ini. Jadi kalau engkau tahu akan keadaanmu, lalu engkau harus naik ke gunung. Menjumpai Tuhan. Inilah rahasia engkau diberkati Tuhan itu. Engkau datang kepada Tuhan. Engkau bertobat. Mengaku salah di hadapan-Nya. Mengaku salah di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, aku salah. Naik ke gunung di mana Allah ada di sana. Di gunung yang tinggi, di mana di tempat tinggi itulah Yesus ada di sana. Setelah engkau memperhatikan dirimu, setelah engkau ngerti kesalahanmu, lalu naik ke gunung, datang kepada Tuhan, minta ampun. Haleluya. Dalam kitab 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan demikian. 1 Yohanes 1 ayat 9. Surat 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi Allah itu mengampuni. Kalau kita mau datang kepada Dia, Dia Allah yang mengampuni. Dan bahkan Alkitab mengatakan Dia akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Artinya setelah kita mengaku berserah kepada Allah dan bertobat, maka Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Dan Dia yang akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi dikatakan kau harus naik ke gunung berjumpa Tuhan untuk minta ampun. Dan supaya engkau disucikan. Lalu dikatakan 8b. Bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Bawalah kayu, apa artinya saudara? Kayu ini berbicara tentang pengharapan. Kalau kita membaca dalam 1 Korintus 13 ayat 13 dikatakan hanya tinggal 3 hal. Iman, pengharapan dan kasih. Dan pondasi dari rumah rohani itu adalah iman.
Lalu pengharapannya itu adalah kayu atau dinding. Dan kasih itu adalah atap atau gentengnya. Inilah rumah Allah yang sempurna. Yang dikatakan tadi, setelah naik gunung bawalah kayu. Bawalah pengharapanmu kepada Allah. Punya pengharapan yang penuh atas Tuhan Yesus. Bahwa dia mampu memulihkan keadaan saudara. Dia mampu mengembalikan berkat itu bagi saudara. Naik ke gunung, bawa kayu. Bawalah pengharapan. Keyakinan yang penuh. Tuhan sudah mengampuni saudara. Dan Tuhan sudah memulihkan saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Jadi setelah kau lakukan apa yang Tuhan inginkan untuk kau kerjakan, maka Tuhan katakan, kemuliaanku akan kunyatakan. Artinya kuasaku akan kunyatakan bagimu. Dan berkat yang harusnya kau terima, akan kau terima. Engkau tidak akan pernah berkata lagi, aku kurang. Kenapa hidupku susah? Enggak ada perkataan itu lagi. Semua Tuhan sediakan dengan sempurna. Inilah rahasia berkat. Haleluya. Lalu saudaraku, yang selanjutnya, apa yang harus kita kerjakan dalam ayat yang ke-12. Hagai 1 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Lalu Zerubabel bin Shealtiel dan Yosua bin Yosadak, imam besar dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Jadi kalau engkau mendengar firman Tuhan pagi hari ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, dengarkan. Dengarkan dengan baik. Jangan keraskan hatimu. Setiap perkataan yang keluar dari mulut hambanya, dan itu adalah suara Tuhan. Dan kalau engkau mendengar sekarang hambanya berbicara, mewakili suara Tuhan, dengarkan. Ini rahasia berkat. Kita cerna dengan baik. Kita ingat dalam pikiran kita. Setelah firman ini selesai disampaikan, mulai berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau melakukan apa yang kau suruh untuk aku lakukan pagi hari ini. Aku mendengarkan, tidak hanya mendengarkan, tapi aku akan melakukan setiap kehendakmu. Supaya aku kembali menerima segala kelimpahan berkat. Yang itu harusnya saya terima. Karena aku adalah anak-anak Allah. Haleluya. Saya ulangi. Ayat 12. Lalu Zerubabel bin Shealtiel dan Yosua bin Yosadak, imam besar dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan. Mendengarkan suara Hagai. Sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Jadi mendengar lalu melakukan apa yang disuruh Tuhan. Jadi jangan hanya jadi pendengar, tapi Anda harus menjadi pelaku daripada kebenaran firman Allah. Amin. Mendengarkan untuk tidak hanya sekedar menjadi satu hiasan di telinga, tapi setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan didengarkan dan dikerjakan. Karena itu yang lebih penting.
mulai menyadari aku sudah mulai harus benar-benar berorientasi kepada hal-hal yang rohani. Dengan mempersiapkan rumah rohani yang kudus bagi Tuhan. Ibrani 3 ayat 7 dan 8. Ibrani 3 ayat 7 dan 8. Demikian firman Tuhan. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Saya ulangi ayat 7 dan 8. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, pada pagi hari ini, pada saat ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Setelah engkau mendengar suara Tuhan pagi hari ini, jangan keraskan hatimu. Tapi engkau harus melembutkan hatimu. Dan berkata dalam hatimu, oke Tuhan, aku mau melakukan apa yang harus aku lakukan. Seturut perkataanmu pagi hari ini. Dengan satu pengharapan penuh, keyakinan penuh, Tuhan pasti memulihkan saudara. Berkatnya kembali dilimpahkan. Haleluya. Dahsyat Tuhan. Lalu yang terakhir saudara. Di dalam ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14 akan saya bacakan bagi saudara. Maka berkatalah Hagai, utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian. Aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Pada hari yang ke-24 dalam bulan yang ke-6. Haleluya. Maka akhirnya bangsa Israel membuat rumah Allah itu. Dan ayat 13 dikatakan, maka berkatalah Hagai utusan Tuhan menurut pesan Tuhan kepada bangsa ini, demikianlah aku ini menyertai kamu. Demikian firman Tuhan. Jadi sebagai yang dikasih dalam Tuhan, kalau engkau mau meresponi firman Tuhan pagi dengan baik, maka Tuhan akan menyertai saudara. Bagaimana seorang tidak menjadi luar biasa kalau yang menyertai dia adalah Tuhan Yesus Kristus, Allah sang pencipta dari segala-galanya. Bagaimana orang itu tidak dahsyat kalau yang menyertai dia adalah Sang Maha Kuasa. Apa yang ditakutkan? Bagaimana orang-orang yang disertai Allah yang Maha Kaya Raya itu bisa miskin, bisa kekurangan? Karena penyertaannya, hadirat Tuhan itu segala-galanya. Yang kasih dalam Tuhan. Kalau ada hadirat Tuhan, kalau ada penyertaan Tuhan, ada berkat yang melimpah. Amin. Jadi kita tadi melihat bahwa pada akhirnya, ayat yang ke-14 saya ulangi, Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Jadi Tuhan memberi semangat. Kalau kau punya keinginan, kemauan, oke Tuhan, aku mau berubah. Perspektifku mau berubah, cara pandangku mau berubah. Tuhan beri semangat kepada saudara. Artinya Tuhan memampukan saudara untuk bisa melakukan apa yang seharusnya engkau lakukan. Supaya apa? Supaya kembali berkat itu mengalir dalam hidupmu, yang tidak tertahankan oleh kesalahan-kesalahan kita sendiri. Dan kita menjadi orang yang bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Aku ini dalam Tuhan, setiap hari aku penuh dengan mujizat. Haleluya.
Kadang-kadang saudaraku saya berpikir, heran sendiri. Sepertinya saya pendapatan kurang. Tapi kenapa? Ada saja. Itu saya katakan mujizat dan keajaiban. Tidak pernah kekurangan. Meskipun dihitung secara manusiawi, harusnya kurang. Tapi saya percaya dalam Yesus ada mujizat dan keajaiban. Kalau Tuhan menyertai kita, maka segalanya bisa terjadi. Tuhan memberi semangat kepada orang-orang yang mau berubah untuk mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Tuhan memberkati saudara. Kita akan datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan El Shaddai, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang. Katakan dengan imanmu, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, usah ku cemas. Dia memberkatiku. Ya katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai, mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut. Usah ku takut, Allah menjagaku. Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang. Tak usah ku bimbang. Nyanyikan dengan percaya kepada Yesus. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah. Ya, Roh Kudus hibur. Roh Kudus Ya Tuhan. hiburku. Ya tak usah jiwaku cemas. Tak usah ku cemas. Percaya, percaya. Dia memberkati. Angkat tangan saudara di hadapan Tuhan dengan keyakinan, katakan El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai, mulia, oh, El Shaddai, ya, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Percaya, berkat-Nya melimpah, El
berkatnya, berkatnya melimpah. Sekali lagi katakan berkatnya, berkatnya melimpah. Kami percaya Tuhan, Engkau telah membuka rahasia berkat bagi kami pagi hari ini. Kami mau turuti apapun yang Kau katakan Tuhan. Dan dengan pengharapan penuh kami yakin bahwa usaha kami tidak pernah sia-sia. Karena apapun yang kami lakukan untuk satu hal yang benar, Tuhan pasti memberikan semangat bagi kami dan kami bisa melakukannya. Sehingga hidup kami berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Dan kami pantas disebut anak-anak Allah yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Biar setiap perkataan boleh menjadi berkat bagi umat-Mu, anak-anak-Mu yang saat ini menyaksikan program ini. Biarlah berkat-Mu mengalir, memenuhi setiap kami. Dan benar janji-Mu, ya dan amin bagi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.